di qaulihi ta'ala bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi ila akhirih. Nah, jadi ketika Kiai Haji Imaduddin menetapkan ingkito mardud batil, apa dalilnya? Tidak disebutkan, tidak bisa disebut dalil. Silakan jawab. Mengenai metode nasab itu salah satu dari metodenya itu adalah al-wasaiqul qadimah wal hadithah, data-data yang salah satu dari data untuk menetapkan nasab adalah data-data yang lama, wal hadithah, dan baru, tapi dengan catatan ala marrid duhur, dari kurun ke kurun, dari masa ke masa, bi tauqi'i udulil bilad, dengan tanda tangan atau pengakuan dari orang-orang adil di daerah-daerah setempat. Kemudian ini saya bacakan dari redaksi kitab As-Sadah Al-Alawi Al-Uraidiyun Al-Husainiyun karya Hatim Muhammad Al-Jufri. Selanjutnya beliau mengatakan wa'lam anna adama dzikri nasabin aw fakhidin fi kitabin la yaqdi bi adami wujudihi walau bi jazmi sahibil kitab. Ketahuilah bahwasanya tidak disebutkannya sebuah nasab atau keluarga dalam satu kitab itu tidak memberikan hukum akan ketidakadaan nasab tersebut meskipun dengan ketetapan sahibul kitab. Ada pengecualiannya, illa idza udima wujuduhu indal kutubil mu'tamadatil ukhra fil fan, ketika tidak ada wujud nasab tersebut di dalam kitab-kitab yang menjadi sandaran utama dalam ilmu nasab. Lalu kalau kita telusuri dalam kitab Sihahul Akhbar, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 885 Hijriah, yang masanya dekat dengan Ali bin Abu Bakar As-Sakron, di sana ketika menyebutkan Ahmad bin Isa An-Nagib, faqad kana lahu aulad walahu zailun fil Yaman, dia itu memiliki ekor, artinya memiliki keturunan di Yaman, ala ma yuqol, katanya. Nah, tinggal kita ini menentukan atau menetapkan apakah kitab Sihahul Akhbar termasuk kategori tadi Al-Kutubul Mu'tamadah dalam fan. Ini di abad ke-9 loh, di abad ke-9 Hijriah. Ini tektokan, ya tektokan. Gini, yang pertama ya, itu saya kira Cak Aziz Jazuli ini harusnya paham lah kata salah satu itu apa ya. Jadi kalau salah satu tuh, kalau yang satu saya terpenuhi cukup. Siapa yang mensyaratkan harus terpenuhi semuanya? Dan saya mau tantang balik, kemarin kita kajian nasab Wali Songo, sederhana. Harus ada alama marid duhur tauqi'u udulul bilad di setiap tobakoh nasabnya. Ayo tunjukkan kepada saya nasab mana yang seperti itu. Di setiap tobakohnya ada tanda tangan dari udulul bilad menunjukkan sampai Rasulullah. Sampai tahun jebot, kalau kata orang Betawi nggak bakal ketemu nasab begitu. Itu buat al-ansab al-gharibah yang memungkinkan itu. Ansab baidah nggak mungkin seperti itu ketika sudah dicatat oleh nasabah terverifikasi. Kemudian tadi yang terakhir Anda mengatakan apa? Yang dari Sihahul Akhbar, alama yuqal. Itu kan satu kitab. Sedangkan kitab-kitab yang lainnya menyebutkan, dia menyebutkan dengan kadar pengetahuan dia seperti itu. Sedangkan kitab-kitab yang lain jazm, itu tidak mempengaruhi kitab-kitab yang lain keberadaan kitab itu. Justru perkataan alama yuqal itu menjadi yataqawwa dengan syawahid kitab-kitab lain yang jazm mengatakan keturunan Ubaidillah bin Ahmad itu ada di keturunan Ahmad itu ada Ubaidillah di Hadramut dan seterusnya. Dan kemudian selanjutnya tadi saya menyebutkan kitab-kitab tarikh, ada Ibn Hajar juga mengisbat min ahlul bait. Ibn Hajar menegaskan ini gurunya Sahib Fathul Mu'in. Kemudian As-Sakhawi juga menyebutkan, Ibn Imad Al-Hambali juga menyebutkan, kemudian juga ulama-ulama lain, Al-Ayyashi ulama dari Maghrib juga menyebutkan. Dan masih ada nih, saya kurang lebih kalau saya sebutkan semua ada 64 kitab. Ini yang ngumpulin guru saya Tamjad Baftem. Ada 64 kitab yang dia kutip yang memuat i'tiraf bisadal Abi Alawi, pengakuan menyebut baik kutub sarikh, nasab, sabat, dan ini semuanya bohong ulama. Ini semuanya asbun ulama. Siapa? Itu jadi pertanyaan, 64 kitab itu zamannya tahun keberapa? Nah, ini kembali ke metode lagi. Anda belum bisa gini. Gini, Tengku, Anda tunjukkan dulu kepada saya. Anda kan mensyaratkan, ini kan Kiai Imad yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman. Syarat itu dasarnya dari mana?
Saya nggak mensyaratkan, saya nggak harus menghadirkan bukti. Anda yang mensyaratkan. Sedangkan ulama menegaskan nggak ada syarat. Dan saya nanti akan tunjukkan bagaimana ulama-ulama dulu nggak Dalam mensyaratkan satu ada kitab hadis sezaman. disebutkan, Ya. ya, al isnadu didun, al isnadu dinun. Itu Iya, bukan hadis. Anda Ibnu jangan bawa Mubarak. hadis palsu, dosa. Bukan perkataan Rasulullah. Itu di dalam mukadimah Sahih sudah, Muslim tenang. ada itu. Ya, tenang, Santai, tenang, 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 santai, tenang. santai, Tenang, tenang, tenang. santai, santai. Itu perkataan Stop, stop. Imam Ibnu Walaupun Mubarak. TikTok, saya mohon mau bicara tuh izin dulu sama. Oh ya, offset berarti. Sebentar. Jadi gini, ketika saya dalam mengungkapkan sesuatu terpeleset lidah, bukan berarti itu saya salah. Ya, jelas. Ya, kita harus tahu itu satu keterangan. Ketika saya menyampaikan sesuatu, saya salah mengibaratkan. Tadi saya bilang hadis, ya, mungkin terlalu cepat saya bicara, itu salah. Tetapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah perkataan ulama Ibnul Mubarak di dalam kitabnya, dan perkataan ini bersambung dengan perkataan ulama-ulama ahlul hadis, ya. Bukan di kitabnya itu, Iya. di Sahih Muslim. Iya. Ya, tenang aja. Lanjut, yang penting jawab. benar apa yang diucapkan. Soal maujud di kitab apa itu terserah. Iya. Iya, kalau cara harus isnad kan kita bisa teliti dalam kitab, ya. Nah, lau apa tadi saya bilang al isnadu dinun. Minaddin, laulal Ya. isnad laqala man syaa basya. Oke, itu tahu. Itu tahu. Sekali lagi yang Apa-apa. bersorak saya usir. Bisa tertib. Kita Nggak umat apa-apa. Islam beradab. Jangan bersorak seperti itu ya. Kalau jagoan kalian disorakin juga kalian nggak terima. Semua punya jagoan masing-masing. Itu Tenang. tahu sampean. Artinya sanad itu adalah bagian daripada agama. Kalaupun saya bilang tidak memakai min, saya punya ibarat yang tidak memakai min, ya. Itu no problem sebetulnya. Yang paling penting murad daripada itu kalimat. Seandainya ada orang berkata sesuatu tanpa sanad, sungguh orang bisa bicara apapun tentang agama ini tanpa sanad. Artinya dengan patokan itu jelas. Soal Tuan ini mengatakan bahwa pembahasan apa tadi yang kemarin masalah Wali Songo, ya, ada kitabnya. Tenang aja. Tapi kita tidak bicara soal Wali Songo kan di sini kan, ya. Ada. Itu tenang aja. Oke. Terus pertanyaan siapa tadi? Bang Rumel, ya. Saya belum lanjutkan soal apa Asy-Syajaratul Mubarakah. Ya. Coba disimak, kasih waktu saya sekira 3 menit. Ya, yang ketiga, tidak diketahui adanya motif subjektif dari penulisan. Yang keempat, ya, tidak diketahui adanya motif subjektif dari penulis atau penyalin, misalnya bahwa penulis dan penyalinnya itu mempunyai permusuhan yang masyhur dengan Ba'alawi, sehingga dapat dicurigai bahwa penulis dan penyalin itu sengaja menghilangkan nama Ubaidillah dalam salinan kitabnya. Jika tidak diketahui permusuhan itu, maka tidak ada alasan untuk menolak isi kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Seperti kita patut mencurigai setiap salinan dan atau cetakan yang dilakukan kaum Ba'alawi untuk nasab Ba'alawi telah terjadi penambahan atau interpolasi dari naskah aslinya karena kepentingan untuk tersambung nasabnya, ya. Yang kelima, kitab Asy-Syajaratul Mubarakah dicetak tahun 1419 Hijri berdasarkan manuskrip yang berjumlah 1000 lembar yang terdapat di perpustakaan University Sultan Ahmad III di Istanbul dengan nomor registrasi 2677, ya. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh Said Mahdi Ar-Rajai untuk mengetahui kebenaran apakah betul pentahqiqan beliau sangat mudah membuktikannya jika kita tinggal data ke perpustakaan. Ya, saya nggak tahu, Anda sudah kan nggak pernah lapor aja saya. Ya tenang aja, kalau antum ada buktikan. Ya kan gitu, santai aja, jangan potong-potong. Ya. Yang keenam, manuskrip lainnya dari kitab Asy-Syajaratul Mubarakah dipegang oleh Syekh Ibrahim Mansur, ya. Manuskrip itu ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Qasim Al-Amin yang disebut oleh Syekh Ibrahim Mansur sebagai nasabah muttafin
ahli nasab yang kredibel dan membidangi. Ya, itu Oke. jawabannya.